Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sukacita saya selalu besar ketika hari Selasa dan Jumat kita boleh bersama-sama disatukan dalam persekutuan doa pagi. Maka ayo kasih komentar. Siapa nih yang bisa kasih komentar di kolom chatnya di YouTube ini? Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudari? Pagi hari mungkin mendengarkan doa pagi, bersekutu bersama doa pagi ini, atau juga yang agak siang-siang dikit. Gak apa-apa, ayo kasih kabar supaya kami tahu. Kapan sekarang Bapak Ibu menaikkan doa syafaat bersama jemaat GKI Surya Utara. Kita akan menaikkan doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Maka mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Sungguh sukacita ya Tuhan, kami boleh bersatu di dalam kegiatan persekutuan doa pagi di Jemaat GKI Surya Utara. Roh-Mu yang kudus menyatukan kami ya Tuhan ketika kami membaca Alkitab, berdoa agar layak di hadapan. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk persekutuan sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utara. Kami ingin bersukacita di dalam. Bapa di dalam surga, berkata-katalah kepada kami hari ini, karena firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan. Terpujilah Kristus Sang Firman yang hidup ini. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab yang menyenangkan, yang menarik, yang mengajak kita terus untuk memahami apa makna kata-kata yang di dalam. Ayo, buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-12. Saya akan baca untuk kita semua, dan ayo disimak Alkitabnya dibuka. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ke 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan semua mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi.
Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut. Karena itu, bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sungguh kita disebut orang-orang yang berbahagia jika kita memahami apa kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam firman yang kita baca itu, maka kita perlu memahami. Ya, siapa yang ketika membaca Alkitab, lalu membaca bagian Wahyu itu agak bingung. Ya, siapa yang bingung? Karena membaca kitab Wahyu itu penuh dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa kita pahami. Penuh dengan gambaran-gambaran, simbol-simbol. Itu menariknya. Dan itu menyenangkannya membaca kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk membaca kitab Wahyu, kita perlu ingat bahwa kitab Wahyu bukan catatan sejarah, bukan catatan peristiwa dalam bentuk kronologis. Karena adalah sebuah penglihatan, sebuah pengalaman batin dari Rasul Yohanes, ya. Bagaimana dia melihat sebuah penglihatan mengenai kehidupan dunia, mengenai kuasa Kristus. Kitab Wahyu disebut sebagai sastra atau kitab apokaliptik. Apokaliptik sendiri artinya itu menyingkapkan, mengungkapkan atau membuka. Jadi, ketika kita membaca kitab Wahyu, kita disingkapkan, dimengertikan, didorong untuk memahami kata-kata, memahami makna yang ada di dalam. Kitab apokaliptik ini terkait dengan akhir zaman. Apa yang akan Allah nyatakan di akhir zaman. Pesannya diungkapkan melalui bahasa metafora atau simbol-simbol. Dan ini sangat bermakna, menguatkan pembaca. Ketika pembaca memulai menyingkapkan apa makna-makna, apa simbol-simbol yang ada di dalam. Itu kira hal yang harus kita pahami tentang kitab Wahyu. Dasarnya ya. Jadi jangan bingung. Kitab Wahyu itu menyenangkan.
kalau kita baca dengan segala perhatian. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 12 secara keseluruhan, ya, ayat 1 sampai 18, tapi kita memperhatikan tadi ayat 1 sampai 12 saja. Kitab Wahyu pasal 12 ini menjadi sebuah gambaran peristiwa besar, perang besar antara kuasa kegelapan melawan anak-anak terang. Jadi ada dua kuasa yang akan saling melawan, yaitu kuasa kegelapan melawan kuasa anak-anak terang. Artinya bagaimana anak-anak terang itu bisa hidup ketika berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan. Menarik bukan? Menyenangkan. Ya. Kalau kita baca pada ayat yang pertama, simbolnya, gambarannya, maka tampaklah sebuah tanda besar di langit. Sebuah tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kalau kita lihat bulan, bintang, perempuan, mahkota, 12 bintang, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Ya, betul. Tentu, saudara mungkin ada yang ingat bagaimana ini bulan, bintang, matahari, ya, sujud. Siapa yang pernah penglihatan itu juga yang dapat mimpi seperti itu? Yusuf. Yusuf bermimpi ketika matahari, bulan, bintang sujud padanya. Ya. Ini artinya bahwa perempuan berselubung matahari ini menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah pesan yang disampaikan bahwa umat Allah yang hadir dalam rupa perempuan itu umat pilihan. Ketika bulan bintang itu ada di bawah kakinya. Artinya bahwa ini menggambarkan bahwa Allah hendak memilih umatnya. Mahkota dengan 12 bintang itu menggambarkan 12 suku Israel. Bahwa Allah ingin memilih umatnya. Dan saat ini ketika kita membaca bagian ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah memilih kita untuk menjadi umatnya. Maka apa yang kita lakukan ketika kita boleh menjadi umat? Ya kita tentu harus hidup sesuai dengan citra umat Allah. Perempuan ini mengandung dan kesakitan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Mengandung kesakitan adalah sebuah gambaran kefanaan. Di satu sisi mengandung adalah sebuah tugas mulia untuk melanjutkan keturunan. Dengan adanya anak, keturunan, bahwa ada sebuah garis keturunan yang akan dilanjutkan. Ini artinya tentang bagaimana Allah ingin menjaga umatnya. Ini menjadi sebuah proses yang harus dijalani. Bahwa ketika Allah memberikan anugerah, Allah juga memperhadapkan kita pada konsekuensi. Bahwa untuk menjalani kehidupan sebagai umatnya, ada proses dan harus menerima kenyataannya. Gambaran para wanita yang melahirkan, yang mengandung, harus menjaga dirinya, menjaga kehidupan. Allah memperhatikan kehidupan, memberikan kehidupan dan perlu dijaga. Bukan begitu ya? Ibu-ibu ketika mengandung kan menjaga kandungannya dengan baik. Itu menjadi sebuah gambaran bahwa ayo kita menjaga kehidupan.
Karena kehidupan itu diberikan oleh Allah untuk sebuah misi, untuk sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita. Maka pada bagian ini kita bisa merenungkan. Ingatlah bahwa setiap kandungan adalah anugerah Allah. Dan di dalamnya ada sebuah tugas yang dipercayakan, kehendak yang dipercayakan pada buah kandunganmu. Nah, kalau ngomongin kandungan kan bukan cuma masalah urusan. Ya memang yang mengandung perempuan, ibu-ibu ya. Tetapi ketika mengandung juga ada peranan para laki-laki. Maka perhatikanlah kehidupan pada bagian ini. Karena kehidupan itu lebih penting dari semuanya. Ketimbang hal-hal yang menjadi sebuah bonus dari kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, maka ketika kita juga melihat gambaran naga dengan 7 kepala, 10 tanduk, 10 mahkota ya. Kita tahu bahwa naga diidentikan dengan makhluk besar. Pada bacaan-bacaan yang lain ada makhluk besar. Ada Leviathan. Ini menggambarkan tentang adanya kuasa iblis. Kuasa kejahatan yang besar yang harus dihadapi. Dihadapi anak-anak Allah, umat Allah. Kuasa ini bukan hanya dalam bentuk sosok yang mengerikan, tetapi powernya, pengaruhnya. Maka perlu kita memperhatikan. Kita harus menghadapi kuasa kegelapan dengan mengandalkan Tuhan yang memberikan kehidupan pada kita. Kalau kita diberikan kehidupan, itu artinya Allah masih mempercayakan sebuah misi yang harus kita lakukan, tugas yang harus kita lakukan, yaitu mengalahkan kekuatan jahat. Melahirkan anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Ketika mengandung, menghadapi kuasa jahat, tetapi juga akhirnya melahirkan anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Inilah awal kehidupan bangsa. Bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada harapan baru yang boleh kita jalani, yang boleh kita perhatikan. Gambaran melahirkan seorang laki-laki ini menjadi sebuah tanda bahwa Allah akan selalu hadir. Melahirkan itu kan artinya menjadi fana. Lahir dalam sosok manusia. Dan bayi yang dilahirkan ini kelak akan menjadi penggembala, pemimpin, pendamping semua bangsa. Nah, untuk itu makna dari bagian ini adalah bahwa Allah selalu hadir, lahir dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu menyerahkan hidup dalam gembalaan Allah, dipimpin Allah. Jangan kita hanya mengandalkan diri sendiri, tapi Allah yang selalu memimpin kita. Nah, dengan demikian ketika kita dibacakan sini bahwa anak itu akan diambil tetapi dibawa oleh Allah. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Anak yang baru lahir itu akan selalu dipelihara oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Ini artinya adalah bahwa setiap kehidupan yang telah diberikan, dipercayakan oleh Allah kepada kita,
itu utamanya akan dijaga, dibawa, dipimpin oleh Allah sendiri. Maka kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Selama kita masih diberi hidup, maka Allah akan selalu menjaga kita di hadapan tahtanya. Bahwa kehidupan kita itu dipelihara Allah dalam kuasanya, dalam kemuliaan. Maka yang perlu kita jalani adalah seperti perempuan dalam gambaran, dalam penglihatan Yohanes ini. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini menggambarkan bahwa angka-angka 1260 hari ini menjadi sebuah proses bahwa Allah akan memelihara. Bagi manusia ada batas waktunya, ya kan, dipelihara 1260 hari. Proses dari menyatakan. Jadi kita jangan melihat patokan pada angka-angka 1260 hari ini. Ini sebuah gambaran bahwa ada masa persiapan, bahwa ada proses Allah akan memelihara, menyatakan kehendak. Kehidupan yang diberikan oleh Allah akan dijaga oleh Allah. Dan Allah juga selalu memelihara kita dalam semua kenyataan yang ada. Maka ketika hidup dipelihara oleh Allah, bahwa di tengah segala ancaman, tantangan tadi adanya naga merah. Akhirnya ayat 10-12 ini menjadi sebuah nyanyian kemenangan. Nyanyian bahwa kuasa jahat dikalahkan dalam kuasa Kristus. Kuasa Allah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kuasa jahat dikalahkan oleh kuasa Kristus. Maka kita akan bertahan dalam pimpinan Kristus. Maka saudara yang berkata Tuhan, jangan takut ketika kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan yang digambarkan oleh naga besar itu, ya, naga yang merah itu. Karena kita bisa mengalahkan kuasa jahat itu ketika kita bertahan dalam pimpinan Kristus. Menarik bukan kitab Wahyu? Menyenangkan kalau kita meneliti makna-makna yang ada di dalam. Maka, saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu yang menyenangkan itu, kita melihat bahwa kitab Wahyu menarik, menyenangkan untuk dipahami. Kita memang tidak bisa langsung mengartikannya. Simbol-simbol, metafor-metafor yang ada. Tetapi dengan mencoba untuk berada, memahami di dalam apa yang maknanya di dalamnya itu, kita akan memahami bahwa Kristus adalah Raja kehidupan. Kristus adalah harapan kehidupan. Dan akhirnya kita membangun iman pada Kristus dalam kehidupan. Karena Ia yang diurapi, karena Ia yang dipilih untuk menjadi juru selamat kita. Maka apa yang kita bisa lakukan? Ayo hidup dalam kuasa Kristus. Sukacita Kristus. Pengikut Kristus. Tenaga, kuasa telah diberikan pada kita. Asal kita mau mempergunakan. Melalui pembacaan kitab Wahyu, kita menjadi mengerti. Kita menanti-nantikan Kristus datang.
untuk menyatakan kekuasaan. Dan saat ini kita bisa merasakan kuasanya kalau kita hidup dalam pimpinan kasih dan kuasa Kristus. Nah, saudara-saudara yang berkata Tuhan, ayo, sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya ajak untuk kita semua mengepalkan tangan di depan dada kita dan ikuti doa saya. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami adalah pengikut Kristus yang telah Engkau pilih. Bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena hanya Engkau yang memilih kami menjadi pengikut Kristus. Maka ya Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa, pimpinlah kami untuk menampilkan kehidupan dengan menyatakan kasih dan kuasa Sang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberikan bukti. Engkau terus menyatakan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk memahami ya Tuhan. Cinta-Mu, kehendak-Mu, pimpinan-Mu dalam setiap kenyataan hidup kami. Maka ya Bapa, mampukanlah kami untuk rajin membaca Alkitab. Merenungkan firman yang ada di dalamnya. Karena di dalam firman yang kami baca, kuasa-Mu, kehendak-Mu dinyatakan. Untuk itu ya Bapa, kami juga akan tekun membaca setiap bagian Alkitab. Jika hari ini, pagi ini kami membaca kitab Wahyu, ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi kami, bahwa kami boleh memahami kehendak-Mu, kuasa-Mu dalam setiap ayat-ayat yang kami baca, dengan kata-kata yang indah penuh metafora, dengan kata-kata kalimat yang indah penuh simbol-simbol yang membuat kami yakin bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kenyataan kehidupan yang kami hadapi. Itu juga boleh kami rasakan, kami mengerti, kami amini bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau yang berkuasa di dalamnya. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kenyataan hidup yang kami jalani. Kami berdoa untuk mereka yang sedang lemah tubuh, yang menantikan kesembuhan melalui perawatan, pengobatan, waktu istirahat. Tuhan memberkati mereka yang sedang harus bergumul dengan cuci darah rutin, harus menerima kelemahan tubuh permanen yang membuat tidak bisa aktif bergerak. Tuhan, tolonglah mereka agar di tengah segala kenyataan yang ada, Tuhan, Engkau dipahami cinta kasih-Nya. Cinta kasih-Mu itu melalui kehadiran pasangan hidup, sahabat, anak, keluarga yang mendampingi. Bapa di dalam surga, berkatilah agar mereka yang sedang menjalani proses pemulihan, yang sakit, selalu merasakan hati yang gembira. Pun demikian dengan keluarga yang mendampingi. Bapa di dalam surga, Engkau akan memberkati keluarga Kristen yang penuh dengan segala sukacita. Tuhan berkati hubungan baik antara suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, sanak, keluarga. Ya Bapa, jika saat ini yang mengikuti doa pagi, yang sedang mengalami kehidupan rumah tangga yang berat, yang hubungan suami istrinya kurang harmonis, yang mulai retak, Tuhan, hari ini hamba-Mu memohon, kami memohon, pulihkan cinta kasih di antara pasangan suami istri,
agar mulai erat kembali, mengeratkan kembali, mengakarkan kembali cinta kasih-Nya, sehingga rumah tangga mereka selalu dilingkupi dengan cinta yang membawa damai sejahtera. Berkatilah ya Bapa hubungan sanak keluarga yang lainnya yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kejujuran, sukacita untuk mencari pekerjaan dengan segala yang ada. Maka Bapa di dalam surga, kami teringat Tuhan akan para pekerja yang masih harus berada lebih sering di jalanan sebagai supir kendaraan, supir ojek motor, supir mobil, supir taksi, supir ambulan, bahkan supir-supir di setiap instansi gereja maupun kantor swasta dan pemerintah. Berkatilah ya Tuhan mereka yang profesinya sebagai supir. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan konsentrasi ketika ia harus menjalani tugasnya bertemu dengan orang banyak berganti-ganti. Tuhan jaga kesehatan supir, Tuhan jaga keluarganya agar semua boleh mendapatkan kebaikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para yatim atau yatim piatu. Mereka anak-anak yang hidup hanya dengan single parent, entah ayah atau ibunya, atau bahkan yang sudah yatim piatu. Tuhan berkatilah para single parent. Tuhan berkatilah anak-anak yatim atau yatim piatu, agar mereka juga boleh merasakan kekuatan cinta kasih persaudaraan dalam gereja, dalam masyarakat, dan yang boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia. Tuhan tolong dua negara yang sedang berperang, Rusia dan Ukraina. Tuhan berkatilah kedua presiden itu, Presiden Rusia dan Presiden Ukraina, agar boleh menghadapi kehidupan ini dengan menyatakan kedamaian, mewujudkan perdamaian bagi rakyatnya masing-masing. Tuhan tolong ya Bapa agar dunia pun boleh menjadi damai sejahtera. Ada perdamaian antar umat manusia di setiap belahan bumi. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat di daerah yang terpencil. Beri mereka keamanan, beri mereka pelayanan kesehatan, pelayanan pangan, melalui pemerintah-pemerintah yang besar yang ada, yang menaungi di dalamnya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan kami itu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.